Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Kara Aulia dari Prodi Pendidikan Masyarakat FKIP Universitas Riau akan menjelaskan mengenai mata kuliah pengelolaan pendidikan tentang materi pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik. Pengelolaan atau manajemen peserta didik termasuk salah satu substansi manajemen pendidikan. Manajemen peserta didik menduduki posisi strategis karena merupakan sentral layanan pendidikan, baik dalam latar institusi persekolahan maupun di luar institusi persekolahan yang tertuju pada peserta didik. Semua kegiatan pendidikan, baik yang berkenaan dengan manajemen akademik, layanan pendukung akademik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana prasarana maupun hubungan sekolah dengan masyarakat, senantiasa diupayakan agar peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, manajemen peserta didik atau kesiswaan perlu dibekalkan kepada kepala sekolah atau calon kepala sekolah melalui pendidikan dan pelatihan. Konsep dasar pengelolaan peserta didik. 1. Batasan pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik masuk sekolah hingga lulus sekolah. Pengelolaan peserta didik memberikan tekanan pada 4 pilar manajemen berbasis sekolah, yaitu mutu, kemandirian, partisipasi masyarakat, dan transparansi. 2. Tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Tujuan pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Sedangkan fungsi pengelolaan peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan maupun potensi peserta didik lainnya. 3. Prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik. Prinsip adalah sesuatu yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas. Prinsip pengelolaan peserta didik adalah sebagai berikut. A. Pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan pengelolaan sekolah. B. Segala bentuk kegiatan pengelolaan sekolah didik harus mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. C. Kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai berbagai latar belakang dan memiliki banyak perbedaan. 4. Pendekatan pengelolaan peserta didik. Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan peserta didik yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratik lembaga pendidikan. Sedangkan pendekatan kualitatif, pendekatan ini lebih memberikan perhatian pada kesejahteraan peserta didik. Perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik merupakan suatu kegiatan merancang di muka mengenai hal-hal yang harus dilakukan berkaitan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik memasuki sekolah maupun akan lulus dari sekolah. Perencanaan peserta didik terbagi menjadi 3, yaitu batasan perencanaan peserta didik, langkah-langkah perencanaan peserta didik, raker perumusan rencana kegiatan peserta didik. Yang pertama, batasan perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik adalah aktivitas memikirkan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik. Kedua, langkah-langkah perencanaan peserta didik. Langkah-langkah peserta didik terbagi menjadi beberapa, yaitu perkiraan, perumusan tujuan kebijakan, penyusunan program, prosedur langkah-langkah, penjadwalan, pembiayaan. Ketiga, raker perumusan rencana kegiatan peserta didik. Salah satu karakteristik perencanaan peserta didik juga banyak melibatkan guru, karyawan, wakil orang tua, komite sekolah, masyarakat, dan stakeholder. Penerimaan peserta didik. Yang pertama, kebijakan penerimaan peserta didik. Kebijakan penerimaan peserta didik baru sebenarnya menggunakan dasar-dasar manajemen peserta didik, yaitu seseorang yang diterima sebagai peserta didik suatu lembaga pendidikan seperti sekolah harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan. Yang kedua, ada sistem penerimaan peserta didik. Ada 2 macam sistem penerimaan peserta didik baru, yaitu dengan menggunakan sistem promosi dan menggunakan sistem seleksi. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Sedangkan sistem promosi secara umum berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan yang menentukan bisa tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik atau tidak.
Ada dua macam kriteria penerimaan peserta didik. Yang pertama, kriteria acuan patokan, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, kriteria acuan norma, yaitu penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi calon peserta didik yang mengikuti seleksi. Prosedur penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru termasuk salah satu aktivitas penting dalam manajemen peserta didik. Hal ini dikarenakan aktivitas penerimaan ini menentukan seberapa kualitas input yang dapat direkrut oleh sekolah. Adapun prosedur penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, penyeleksian, penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan registrasi peserta didik yang diterima. Pengaturan orientasi, kehadiran, dan kedisiplinan peserta didik. Yang pertama, pengaturan orientasi peserta didik terbagi menjadi 3, yaitu alasan pembatasan orientasi peserta didik, tujuan serta fungsi orientasi peserta didik, dan pekan orientasi peserta didik. Yang kedua, pengaturan kedisiplinan bagi peserta didik. Disiplin dibangun karena beberapa, yaitu disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permisif, dan disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali. Yang ketiga, ada pengaturan pembinaan kesiswaan. Pengaturan pembinaan kesiswaan terbagi menjadi beberapa, yaitu administrasi pembinaan kesiswaan, materi dan jalur pembinaan kesiswaan, dan kegiatan ekstrakurikuler.